Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, puja dan puji kita aturkan teruntuk Allah dan sholawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawaslu mengatakan tidak boleh di masjid untuk berkampanye. Ya, tidak boleh di masjid untuk berkampanye. Tetapi pada kesempatan malam hari ini saya akan berkampanye, mengkampanyekan mengenai wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Karena hari ini tahun-tahun politik bagi pilkada di seluruh DIY. Maka ketika saya berbicara tentang kampanye itu rasanya risih semua. Justru malah akan saya bahas, tetapi saya membahasnya kampanye akhirat. Oh, nangsal mboten iki. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah. Mungkin cukup lama tidak berjumpa untuk ngaji bersama. Tetapi ada sebuah kondisi tentunya yang dirasakan oleh ibu dan bapak di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Oleh karenanya bertepatan dengan itu, pembahasan kita pada kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menjadi cukup menarik pada kesempatan malam hari ini. Kenapa saya katakan menarik? Karena pembahasannya ini relate dengan kondisi yang sering kita lakukan pada kehidupan kita. Apa itu? La tatlub minhu ayyuh rijaka min halatin. Janganlah engkau meminta kepada Allah supaya dia Allah mengeluarkanmu dari suatu keadaan ke dalam keadaan lain. Ibu bapak, Pak Punten, seringkali kita ini punya situasi kondisi di dalam kehidupan yang beragam. Ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan finansialnya, ada yang diuji dengan ustadz saat pengajian. Kita jangan diuji mboten kalau ustadz ini. Wah, ustadznya Raina, itu ujian juga. Ustadznya mau gojek saja, itu juga ujian juga. Kenapa? Karena semua kondisi kehidupan kita itu tidak luput dari ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nadlukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah memberikan ujian kondisi bentuk kehidupan dalam dua bentuk. Yang satu enak, yang satu tidak enak. Satu panjenengan cocok, yang kedua panjenengan tidak cocok. Yang satu kemudian setuju, yang kedua tidak setuju. Lah isinya dunia cuma itu. Bahkan sifat asli daripada dunia itu adalah ujian dan cobaan. Kok kemudian kita hidup nggak mau diuji dan dicoba? Jangan hidup di dunia. Selagi kemudian kita masih hidup di dunia, rumus sifat asli daripada dunia itu satu cobaan, dua ujian. Kok ada orang yang kena ujian terus kemudian ngumpat-ngumpat, berarti itu pendatang baru, Pak.
Saya ulangi, pendatang baru. Kalau betul-betul paham mengenai dunia, mesti tidak akan mengumpat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah terjadi sebuah kondisi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Apa kondisinya? Ada orang itu terburu-buru, Pak, tergesa-gesa untuk pengen segera dikeluarkan oleh Allah dari kondisi tertentu. Misalnya kondisinya lagi sakit, pengen genang sembuh. Misalnya kondisinya lagi diuji, dagangnya agak seret, pengen rame. Saat kemudian baru tanam, pengen genang panen. Ya. Baru memberangkatkan anak sekolah, pengen segera pinter. Banyak orang pengen segera cepat keluar pada kondisi tertentu. Itu menurut Ibnu Athaillah. Liyasta'milaka fima siwaha. Sekiranya dia menghendaki demikian, falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin, maka tentulah dia akan memasukkanmu tanpa mengeluarkan engkau dari keadaan sebelumnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kondisi ini tampaknya rumit, tetapi tidak rumit. Enggak rumitnya bagaimana? Panjenengan diuji, pengen segera keluar, itu sunatullahnya manusia. Tetapi kalau dia betul-betul paham atas siapa yang memberikan ujian, nanti sikapnya enggak gitu. Imam Ahmad mengatakan gini, man arafa nafsah ahabbah, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang tahu betul jati dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Selanjutnya, man arafa rabbah, siapa yang mengenal Tuhannya, ahabbah, maka akan semakin mencintainya. Nah sekarang gini Pak, Ibu, kita ini kenal Tuhan kita enggak? Kalau kenal Tuhan kita, maka kita akan semakin mencintainya. Lah kalau kita mencintai seseorang misalnya, terus seseorang itu ngasih sesuatu ke kita tolak apa mboten Pak? Kekasih kita ngasih jadah tempe karena jalan-jalan ke Kaliurang, jenengan tampi mboten? Tampi. Kekasih kita ngasih gudeg, senajan panjenengan mboten remen gudeg misalnya, ditampi mboten? Ditampi. Bahkan panjenengan lagi kena asam urat, karena kekasih ngasih panjenengan emping, diterima apa mboten? Diterima. Walaupun nanti di rumah nggak dimakan, dikasihkan orang, gitu apa betul? Karena khawatir menyinggung perasaan. Ini urusan kekasih. Lah kalau orang semakin mengenal Allah, maka dia semakin mencintainya. Ngaku cinta Allah, sedangkan Allah hari ini ngasih ujian, kok panjenengan nggak ridho, jenengan itu sinten? Kok nggak ridho kali ketentuan Allah? Kan aneh Pak, sampai sini bisa dipahami nggih? Sakit betul? Napa tambah bingung? Kalau ridho atas ketentuan Allah karena kita cinta, ya mesti nggak protes pada Allah. Pangapunten, jenengan demo, seluruh kampung jeblok demo kepada Allah di depan masjid atau di dalam masjid demo. Ya Allah, turunkan kesehatan, tolak penyakit. Kinten-kinten Allah ikut permintaan jenengan apa sesuka Allah? Ya sesuka Allah, jenengan sinten. Ngatur-ngatur pada penjelasan yang lalu sudah kita sampaikan, jangan sampai mendikte Allah. Lah pembahasan di dalam kitab Al-Hikam ini sangat tipis sekali, halus sekali. Seringkali manusia itu gegabah, tergesa-gesa pengen segera pindah. Padahal dalam kondisi ujian itu ada surga, ada keberkahan hikmah yang ketika kita faham, bisa mengambil pembelajaran darinya, maka kita akan naik derajatnya. Dalam penjelasan yang lalu, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi. Menunda sebuah amalan karena khawatir, menunda sebuah amalan karena butuh waktu nanti senggang, karena menunggu waktu luang itu merupakan tanda kebodohan jiwa. Lah pengen segera bergeser karena pengen segera enak, itu juga tanda kebodohan jiwa. Karena di dalam ujian yang diberikan Allah mesti ada kebaikan di dalamnya. Contoh, Allah ngasih sakit,
Niku saya napa mboten? Lemes yang jawab saya. Saya napa mboten? Saya mau yang ngasih Allah kok. Jenengan nggak jawab saya berarti jenengan nentang itu. Saya itu. Masalahnya tinggal sikap kita. Yang salah itu bukan pemberian Allah, yang salah itu sikap kita. Allah ngasih sakit kok, Pak jenengan nggak terima. Yang salah itu sikap kita. Seharusnya apa? Kita terima dengan lapang dada kesabaran. Justru dengan kesakitan itu maka Allah menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Kok giliran Allah ngasih nikmat? Jenengan remen apa mboten? Kenapa kok kemudian urusan nikmat terus remen? Padahal nikmat itu seringkali melalaikan dan nambah dosa. Gini apa mboten? Kata-kataipun tiang engkang numpuk dosa niku engkang sugih napa engkang melarat. Yo, langsung mawon mboten basa-basi. Kata-kataipun engkang seneng maksiat niku sing sihat napa sing sakit? Sihat pun kados panjenengan. Mboten. Kayak kita pada umumnya, Pak. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita mempunyai cara pandang dan kondisi yang gegabah. Pengen cepet kayak nang pindah, pengen cepet kayak nang mapan, pengen cepet segera dapat kebaikan. Padahal kebaikan bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita sukai itu tidak baik menurut Allah. Atau boleh jadi sesuatu yang kita tidak suka itu baik menurut Allah. Maka ibu bapak perlu ada husnudzan billah. Husnudzan kepada Allah. Contoh gini. Contoh. Ada yang disuguhi snack. Terus kemudian semua udah disuguhi, ada yang telat dua nggak disuguhi. Terus yang dua ini terus menuduh panitia, menuduh adik-adik yang membagikan, bocah kok didungi iki. Akhirnya suudzon. Padahal tahu di dalam itu habis, terus kemudian panitia lagi nyari, terus dicarikan lebih enak. Kinten-kinten setelah itu terus dibagi lebih enak karena nggak ada yang jualan lain selain yang enak itu. Kinten-kinten jenengan tambah seneng, napa seneng banget? Seneng lah. Maka jangan gegabah untuk suudzon kita. Kita harus kemudian husnudzon dalam setiap kondisi kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 nanti bisa dibuka, dipelajari tafsirnya, penjelasan ulamanya bagaimana. Allah mengatakan gini, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Banyak orang ngaku beriman, banyak orang ngaku ya sholat, banyak orang ngaku ya puasa, banyak orang ngaku ya haji, ya umroh, banyak orang ngaku ya zakat, infak, pengajiannya rutin, ngaku beriman. Tetapi kemudian karena ngaku beriman seolah-olah tidak berhak Allah terus menguji. Ngaku sholat rutin 5 kali yuk. Saya sudah pengajian, saya sudah khatam 30 juz, sudah hafid. Ya, nggak butuh, nggak perlu diuji. Jenengan sinten kok mboten perlu diuji. Pangapunten ibu, bapak, nggak ada putra nggih sing kang sekolah nggih. Anak-anak sekolah kalau pengen naik kelas syaratnya pripun? Harus ujian. Urusan sekolah aja ujian kok. Lah panjenengan pengen naik kelas, kok mboten purun diuji ya tinggal kelas. Ah saniki sing purun naik kelas sinten? Oh, rana sing pengen naik kelas nggih pun mboten usah diuji, pun dekem mawon ngendong. Justru kalau pengen naik kelas seringkali demikian yang terjadi. Rumusnya itu diuji, tapi saat ditanya siap enggak dengan ujian, lantas mundur semua. Sama saat kita berbicara di dalam dunia gerakan. Siapa yang pengen perubahan? Semua ngacung. Kita pengen perubahan, pengen baik. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang siap memimpin perubahan? Melempem sedanten. Kadang-kadang berbicara baik itu siap,
Tetapi siapa yang berani siap melakukan kebaikan? Lah itu sedih kita. Lah termasuk dalam konteks ini, dalam konteks ujian, seringkali seseorang itu dengan nafsu gegabah, segera pindah, nggak betah. Akhirnya apa? Suudzon kepada Allah. Terus akhirnya apa? Mendikte Allah. Akhirnya apa? Seolah-olah Allah itu ya pesuruh. Padahal kita ini adalah abdun, seorang hamba yang harus menghamba kepada Allah. Berarti apa? Kita harus siap menjadi pesuruh Allah. Bukan Allah yang kita suruh, tapi kita siap menjadi pesuruh Allah. Maka disebut abdun, abdi. Abdi itu dari asal kata abdun. Abdun itu seorang hamba yang harus menghamba. Kalau di Jogja terkenal abdi dalem. Dari asal kata abdun, abdi berarti ada ya, itu di situ berarti menunjukkan apa? Abdi, aku ini seorang hamba. Dalem berarti menghamba di dalam. Nah itu kalau abdi dalem. Artinya apa ibu bapak? Kita harus membenahi kembali bagaimana kondisi mentalitas iman kita. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala, monggo kalian disambi bu. Saya beberapa waktu ngisi di Kulon Progo, kemarin terakhir ngisi di Semin. Jam 3 kita berangkat, terus ngisi jam 6 pagi. Jogja DIY ini istimewa menurut saya, dengan budaya yang luar biasa. Dulu pernah saya coba, karena saya budaya Jawa Timur. Saat datang ke Jogja, disuguhi sudah langsung saya minum. Ternyata saat saya di Kulon Progo, Gunung Kidul, di Bantul bagian yang agak dalam gitu ya, di Sleman yang agak dalam, Masya Allah, nggak ada yang menyentuh piring dan gelas Pak, sebelum ustadznya mempersilahkan. Masya Allah, nggak gini. Saya nggak nyindir, nggak. Kalau buatan nyinggung mawar. Saya itu sampai detik ini kalau disuguhi di Jogja khususnya, akhirnya karena saya lama di Jogja, akhirnya kemudian menular. Di luar-luar nggak bakal saya sentuh. Sebelum kemudian monggo dirahapi, baru saya sentuh. Nah ini belum disuruh jrantal kabeh. Masya Allah. Nggih, monggo. Napa kula nggih nderek sarangan? Ora situ ngaji mah. Baru kula lanjutke. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan menanggapi ayat 2 dari surat Al-Ankabut ayat 2 tadi. Di dalam surat At-Taubah ayat 16 Allah menegaskan am hasibtum antutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Dan jangan engkau mengira yang sudah beriman, sudah ngaku iman, kemudian tidak diuji, padahal Allah belum tahu kesungguhan kalian. Artinya apa? Saat hidup di dunia pasti berhadapan dengan ujian cobaan, maka solusi menghadapi ujian dan cobaan itu iman. Dan pembuktian iman itu dengan apa? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, dengan mujahadah. Apa mujahadah itu? Kesungguhan. Maka senajan rajin ngaji, tapi kemudian nggak sungguh-sungguh mengamalkan apa yang difahami, ya gini-gini saja Pak. Maka di dalam pembahasan Al-Hikam ini memang tipis sekali, halus sekali. Ibnu Athaillah menyindir kita. Karena umumnya banyak orang itu nggak betah. Kalau diuji sesuatu, ya kayak snack tadi, diuji, ditahan dulu, belum dipersilahkan, dimperin. Ya pun malah disi. Kadang-kala kita demikian, Pak. Kadang-kala demikian. Begitu pula di dalam saat menghadapi ujian, kadang-kadang berkeluarga, ada gesekan sisi pendapat. Terus kemudian gampang tangannya langsung bertindak. Padahal seharusnya apa? Perlu situasi yang dingin. Masih ingat ibu bapak bagaimana Wahab ibnu Munabbih mengingatkan kita?
Ma tolak fikratum ri'in qattun illa fahima wa ma fahima illa alima wa ma alima illa amila. Orang itu kalau berpikir dengan kepala dingin, mendalam, penuh perhitungan, maka dia faham permasalahan. Kalau faham maka dia manggut-manggut. Kalau manggut-manggut maka dia tahu. Kalau tahu maka ia akan mengerjakan dari apa yang ia ketahui. Maka penting untuk mengerjakan sesuatu ini harus atas dasar pengetahuan dan atas dasar pertimbangan mendalam. Resikonya apa, kemanfaatannya apa. Ibu, di antara resiko karena ini musim tahun-tahun pilkada, saya menyampaikan Indonesia khususnya Jogja lagi darurat 2, miras, ya, miras dan obat ini sudah darurat. Masya Allah, jumlahnya banyak sekali. Kemarin kita menginisiasi menggerakkan angkatan muda di beberapa tempat termasuk di daerah Sleman, akhirnya kemudian ditutup, ada sekitar 28-an lebih insya Allah. Tapi ya selang 2 hari 3 hari buka lagi Pak. Backingannya luar biasa. Kita sudah audiensi dengan Polda, kemarin ketemu 3 hari dengan Danrem. Masya Allah luar biasa. Ini lagi darurat Jogja. Yang kedua apa? Saya nggak bisa bilang. Kalau dulu istilah tahun 2000-an, 2003 itu masih istilahnya kupu-kupu malam. Sekarang ini tidak hanya malam Pak, kupu-kupu berkeliaran ini Pak. Ya subuh, ya awan, ya sore, ya bengi, Masya Allah. Ini darurat, saya katakan darurat. Jenengan sebut kecamatan Putih, saya tahu tempatnya. Iya. Jangan sebut pundi kasihan, mangke kula didui. Ini darurat betul. Dan kita yang punya kesadaran iman diuji oleh Allah dengan hal-hal demikian diantaranya. Maka tidak boleh keimanan itu hanya kemudian sing penting aku soleh. Kesolehan pribadi, tidak ada istilah kesolehan pribadi Pak. Kesolehan itu mesti berdampak. Kalau kesolehan pribadi itu namanya ego. Maka soleh itu mesti berdampak. Maka di dalam Al-Quran semua narasi kebaikan itu mesti gandeng iman dengan amal soleh. Mesti Pak. Nah termasuk dalam konteks ini, saat kita diuji oleh Allah, menurut Nabi di dalam hadisnya, ajaban li amri mu'min, inna kullu umrahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa mu'min. In asabathum syarra syakara wa in asabathum dharra sabara fa kana lahu khairun lah. Orang itu tidak ada yang istimewa kecuali orang beriman. Dan tidak ada yang lebih istimewa ketimbang orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu saat diuji dengan sesuatu yang enak syukur, saat diuji dengan sesuatu yang tidak enak sabar. Sehingga punya sikap yang jelas. Tidak kemudian segera pengen pindah-pindah. Enggak. Mateng Pak. Mohon maaf. Kalau kemudian kita masih memahami kenikmatan itu hanya dalam ukuran yang tampak mata kita, pertanyaannya gini, apakah Allah itu adil kepada para nabi? Nabi itu banyak yang melarat juga Pak. Adil apa betul? Adil lah. Karena ujian di dalam Quran itu disebut enak dan tidak enak. Berarti tolok ukurnya itu sikap menyelesaikan ujian. Bukan ujiannya. Kalau ujiannya sih terserah Allah, mau enak, tidak enak itu tidak urusan. Maka bagi orang beriman akan merubah cara pandangnya. Oh, kalau demikian cara pandang saya, yang mulia itu bukan yang kemudian konglomerat. Yang mulia itu memang yang mampu menghadapi ujian. Maka dalam bahasa Al-Quran disebut takwa. Sampai sini bisa dipahami? Tapi umumnya karena kemudian pemahamannya tidak sampai situ, giliran kalau ketemu konglomerat, ketemu para pejabat, Masya Allah, dinglu rasa-rasa. Gini apa betul? Barang kepanggih tonggoni pun yang kemudian mohon maaf mungkin punya masalah, mungkin punya butuh. Wis ngono kuwi. Gini apa betul? Nah ini masalah. Karena apa? Cara pandangnya keliru. Maka harus merubah cara pandang dengan cara memahami keimanan secara tuntas tadi. Lah, ujian itu akan selesai
ketika ujian itu disikapi dengan yang pertama mujahadah. Yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walil mu'minin, dan tidaklah ia mengambil sahabat karib, kawan sejati kecuali Allah, Rasulnya dan orang mukmin. Artinya apa? Ujian itu harus dihadapi dengan iman. Satu bentuknya mujahadah, kesungguhan. Dua bentuknya apa? Bentuknya adalah keterpihakan. Saya ulangi, keterpihakan. Berpihak kepada siapa kita dengan iman kita ini? Sekarang gini Bapak Ibu, ada orang kaya, penguasa, orang nomor satu, kekayaannya banyak, kehebatannya luar biasa, prajuritnya banyak, hartanya banyak, semua bisa diatur. Tapi kemudian sanes mukmin, tidak bertauhid. Terus yang satu ya pengembala kambing, terus yang satu ngomongnya nggak jelas, cedal, terus ngajak panjenengan, saya jenengan pilih pundi, kinten derek ingkang wau dadi dados penguasa napa ingkang pengembala kambing. Penggembala kambing kados kok mboten yakin bilang. Itu sama kasusnya seperti zaman Nabi Musa, dihadapkan pada Fir'aun dengan segala kelengkapan. Yang satu nabinya pengembala kambing, Nabi Musa, plus cedal, ngomongnya nggak jelas, celat ngomongnya nggak jelas. Maka kemudian Allah mengirimkan Nabi untuk menjadi partnernya Nabi Musa, namanya Nabi Harun. Jubirnya Nabi Musa itu Nabi Harun, karena Nabi Musa itu celat. Kira-kira sinten sing dukung Nabi Musa? Sekarang kita bisa ngomong, wah saya dukung Nabi Musa. Ya sekarang jenengan, ayo saya tarik lagi zamannya Nabi Muhammad. Ikut Abu Lahab, Abu Jahal apa Nabi Muhammad? Oh saya ikut Nabi Muhammad. Jadi jenengan hidup sekarang. Sekarang dihadapkan dengan kondisi suruh sabar saja susah kok. Apalagi saat itu diintimidasi, dibunuh, bahkan siapa? Istrinya Yasir, siapa namanya? Sumaiyah. Dari kemaluannya ditusuk tombak sampai mulutnya. Kinten-kinten jenengan besok dukung napa mboten? Bubar yakin aku. Itu terjadi intimidasinya sampai demikian karena lingkungan pada saat itu nggak mendukung. Artinya apa? Keterpihakan itu bukan soal kuantitas atau jumlah. Walaupun sendiri selagi benar, maka itu keterpihakan. Maka kalau ada orang 1000 yang melakukan kebaikan, semoga kita bagian dari 1000 orang itu. Kalau ternyata ada 100 orang yang melakukan kebaikan, semoga kita bagian dari 100 itu. Kok dilalah hanya ada 1 orang yang melakukan kebaikan, semoga yang 1 itu aku. Oh jelas sampai sini? Jadi bukan urusan menghadapi siapa. Maka saya tanamkan kepada santri-santri itu orang Saudi siapapun, ketika bener gas, tetapi dengan kesopanan tetapi tidak perlu kemudian khawatir, karena seringkali hari ini kita dibayang-bayangi dengan rasa takut. Nah ini yang masalah Pak, kalau generasi muda sudah dibayang-bayangi dengan rasa takut, Masya Allah, susah untuk kemudian berharap sebuah generasi yang gemilang itu kalau generasinya mentalitasnya lemah. Ya saya ini ya serba repot menarasikan sebagai orang tua atau anak muda, ya serba bingung. Tetapi yang jelas kalau di dalam Quran itu anak muda itu sampai 40 tahun. Nah saya belum genap 40 tahun berarti masuk muda. Begitu nggih? Ini bapak-bapak ini sudah masuk tua ini nampaknya. Mas Jainuri pun pinten? Belum ada 40. Ya berarti masih muda Mas. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka punya keterpihakan. Lah terpihakan yang pertama itu berpihak pada Allah. Berarti semua pertimbangan atas setiap urusan kehidupan kita, pertimbangannya harus Allah. Mau milih ya pertimbangannya Allah. Ada nggak ketentuan Allah yang dilanggar? Misalnya Bantul, sinten monggo silahkan. Saya nggak mau nyebut karena nggak boleh disebut ya, nanti nggak rame.
terus mau milih yang lain, misalnya apa, pertimbangannya harus Allah. Maka ada istilah li'ila'i kalimatillah wa tanfidhi ahkami, meninggikan kalimat Allah dan menegakkan hukumnya. Ini selalu harus melekat lah, ini namanya berpihak pada Allah. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah? Yang kedua, berpihak pada Nabi. Berpihak pada Nabi itu urusan ittiba, berarti dalam urusan ibadah. Di luar urusan ibadah boleh kita mengembangkan, ya, boleh kemudian berinovasi dalam urusan di luar urusan agama, akidah, akhlak, ibadah, muamalah yang dicontohkan. Tetapi di luar itu boleh. Urusan pertanian monggo dikembangkan, urusan perdagangan mau kemudian berinovasi dengan strategi apa silakan. Yang penting kemudian tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Urusan mau pakai baju batik warna kuning, biru, merah, hijau, hitam monggo bebas. Urusan pakai sarung mereknya apapun silahkan, ya. Ittiba dalam urusan beragama. Sampinten isak niki 18.44 sudah habis sih. Masih. Saya lanjutkan. Yang ketiga, berpihak pada orang mukmin. Lah berpihak pada orang mukmin itu berarti ada kecondongan kepada saudaranya terlebih dahulu. Kalau pilihannya mukmin dan non mukmin, maka pilihannya mukmin. Kok ternyata pilihannya mukmin semua, cari mukmin yang kemudian madharatnya paling sedikit. Itu. Ibu Bapak, di dalam hadis nanti bisa dibuka di dalam kitab Bulughul Maram atau kitabul Jami'. Nabi mengatakan gini, bihas bimri'in minasyar ayyahqira akhahu muslim. Di dalam hadis lain juga dikatakan al-muslimu akhul mu'min. Seorang muslim satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Konsekuensi dari berpihak pada orang mukmin itu berarti apa? Menjadi saudara. Lah konsekuensinya saudara itu apa? Yang pertama, la yadlimuhu, tidak saling menganiaya, tidak saling mendolimi. Lah pertanyaannya, sudah berapa orang yang kita dolimi? Nah ini tidak boleh. Yang kedua, wala yakhduluhu, tidak saling menelantarkan. Berapa orang mukmin yang sudah kita telantarkan di sekeliling kita? Nah ini menjadi PR bersama. Yang ketiga, wala yahqiruhu, dan tidak saling menghina. Berapa orang yang sudah kita hina? Hadis Nabi ini mempertegas dan nampar kita. Bihas bimri'in minasyar, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai penjahat. Saya ulangi, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai penjahat kalau ia gemar menghina saudaranya semuslim. Sekarang saya tanya, seminggu ini sinten ibu bapak ingkang dereng ngece kancane tanggane saudara seimannya? Ngacung sing dereng nate ngece seminggu ini sinten? Oke, saya kembalikan kepada hadisnya ya. Kalau nengok hadisnya tadi bihas bimri'in minasyar, cukuplah seseorang itu dikatakan penjahat kalau gemar menghina saudaranya. Lah saya tadi tanya, seminggu ini yang belum menghina sinten? Ngacung. Kok nggak ada yang ngacung? Berarti hari ini, malam hari ini kita ngaji bersama kumpulan penjahat. Oh iya. Lo kata Nabi itu penjahat itu diantaranya apa? Orang yang gemar menghina saudaranya. Lah saat kemudian ditanya siapa yang belum menghina saudaranya seminggu ini, karena si ngacung ya, berarti indikator penjahat kita ini. Ya termasuk mungkin yang ngomong. Maka perlu apa? Perlu introspeksi dan berbenah semua. Termasuk yang berbicara, semua harus berbenah. Kenapa? Karena konsekuensi daripada keterpihakan itu adalah kecondongan. Berarti apa? Kalau kita condong kepada orang mukmin, lah itu yang diharapkan. Maka harus rukun-rukun saja. Dengan tetangga rukun, dengan saudara rukun, dengan kawan mukmin rukun, dengan jamaah rukun, guyub rukun, adem. Lah kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi ibu bapak? Solusi menghadapi setiap ujian, maka clear selesai solusinya. Kenapa? Ya karena punya kesungguhan, punya keterpihakan, sehingga nanti jawabannya apapun dan hasilnya apapun menurut Allah lolos. Checklist dari Allah lolos, sukses. Karena itu konsekuensi daripada ketauhidan. Masih ingat? Konsekuensi daripada ketauhidan itu diantaranya adalah menjadikan Allah sebagai hakim. Apa hakim itu? Juri wasit.
Berarti kalau kita pengen menang, yang menentukan menang itu hakim, juri. Berarti apa? Sesuai keinginan hakim. Lah saat kemudian kita sedang diuji, harus sesuai keinginan hakim. Hakim pengen kemudian kita baik, ya kita ikut baik. Hakim ngasih ujian kita tidak enak, ya sudah kita hadapi. Bagaimana caranya? Ya sabar. Hakim ngasih ujiannya enak, ya kita hadapi dengan gimana? Syukur. Kok kadang enak, kadang enggak, ya syukur, kadang sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Gitu aja. Nah, sudah habis waktunya ya. Ada yang ditanyakan Bu, Bapak? Oke, terakhir. Mengenai pembahasan ini, seringkali orang meminta supaya kemudian dikeluarkan dari sebuah keadaan untuk berpindah pada keadaan lain. Kalau ada orang yang demikian, maka ia sesungguhnya sedang tertipu dengan godaan nafsu yang tipis. Maka ada seseorang berdoa, pengen gini, ya Allah, kalau saya duduk terus setiap hari ada 2 roti, nggak usah kerja, tampaknya enak. Duduk nggak usah kerja, langsung dapat kiriman roti setiap hari 2, enak. Akhirnya dalam perjalanan ada masalah orang ini, dan akhirnya orang ini dikasuskan dan masuk penjara. Akhirnya apa? Bertahun-tahun setiap hari ia mendapatkan 2 roti dan dia tidak pernah kerja. Akhirnya tahun-tahun berlalu dia baru sadar, oh iya, ini karena permintaan saya, kegabahan diri saya untuk tergesa-gesa pengen pindah dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Maka kalau posisi kita sedang diuji, nikmati ujian dengan kesabaran dan cari hikmah di dalamnya. Saat kita mendapatkan kenikmatan, gunakan kenikmatan itu untuk sebaik mungkin mendekatkan diri pada Allah. Jangan sampai kayak orang tadi yang kemudian berharap pengen punya roti 2, nggak kerja, dikabulkan sama Allah. Di penjara kasih roti 2, nggak pernah kerja. Ayo di sini yang pengen makan gratis bisa ke penjara. Pun sinten? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena ini waktunya sudah habis, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita introspeksi untuk senantiasa husnudzon diri kita kepada Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.